Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu dan Bapak Asesor, juga Bapak dan Ibu di Dirjen Dikti, dalam rangka PDD UKTPT, pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya adalah Dr. Johannes Edi Siswanto, spesialis anak konsultan PhD. Saya sudah bergabung dengan Universitas Pelita Harapan sejak tahun 2018. Kebetulan saya mengampu program mata kuliah Human Reproduction and Growth Development. Saat ini, program mata kuliah tersebut dikoordinir oleh Dr. Julia SPOG. Kebetulan saya terlibat dalam bidang pengajaran yang topiknya adalah berkaitan dengan perkembangan di bidang dan problem-problem di bidang neonatal. Ya, di situ ada problem yang sangat luar biasa sekali, kebetulan berhubungan juga dengan pekerjaan saya sehari-hari adalah mengenai topik bayi prematur dan low birth weight, ya, bayi berat badan lahir rendah. Kemudian yang menarik juga dihubungkan juga dengan adanya sepsis di neonatal, di newborn, jadi di bayi baru lahir, jadi bayi-bayi yang berumur 1 bulan. Ini luar biasa sekali. Kenapa? Karena ternyata dua hal ini adalah dari 3 kejadian yang menyebabkan angka kematian yang tinggi di Indonesia, dan itu tentunya akan menunjang problem dalam hal kesejahteraan masyarakat. Itu merupakan salah satu indikator. Oleh karena itu saya akan berusaha mengajarkan pada mahasiswa, memberikan mereka wawasan mengenai masalah problem yang sangat penting ini untuk perkembangan dan kemajuan di negara kita dalam bidang kesehatan. Program mata kuliah dari Human Reproduction and Growth Development ini diajarkan pada mahasiswa di semester 5, dan saya mendapatkan tugas mengajar di minggu kelima. Jadi programnya itu ada 7 minggu ya kalau kita lihat ya. Dan kalau kita lihat sebetulnya untuk mahasiswa kita memprogramkan rencana pembelajaran semesternya adalah bahwa mereka sebetulnya mampu menjelaskan perkembangan dari mulai pembuahan, jadi ada janin di dalam kandungan sampai tumbuh kembang anak dengan berbagai problem masalahnya. Itulah sebetulnya itu capaian program lulusan secara umum. Nah, kalau kita secara rinci dalam capaian pembelajaran mata kuliahnya sendiri, kalau kita lihat satu, sebetulnya mahasiswa harus mampu menginternalisasi diri dalam hal soal etika baik itu etika akademik, etika penelitian, etika profesi dalam hal simulasi dini. Itu yang pertama kali. Ya. Yang kedua, mereka harus mampu melakukan bagaimana proses berpikir yang sebetulnya harus logis, kemudian sistematis dan komprehensif ya dalam hal penyelesaian dalam hubungan antar manusia. Jadi ilmu humaniora ya, karena dokter dalam pasien dalam hubungan ini yang nanti kita lakukan pada sehari-hari pada saat kita menjadi dokter itu sangat penting sekali. Itu yang kedua ya. Dan yang ketiga adalah bahwa kita harus mampu mengolah data dan informasi untuk menyelesaikan atau kita membuat satu panduan tata laksana kasus yang kita hadapi sehari-hari ya. Itu yang nomor 3. Dan yang nomor 4, sebetulnya mahasiswa juga harus mampu mengembangkan dan menguasai ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ilmu kedokteran dasar. Yang kemudian yang berikutnya adalah ilmu kedokteran klinik. Yang berikut juga adalah ilmu yang berhubungan dengan komunitas pencegahan. Dan ilmu-ilmu yang mutakhir itu kita diharapkan mampu menyelesaikan masalah-masalah kesehatan yang ada. Nah, yang kelima, sebagai mahasiswa tentunya kita harus mampu menguasai ya bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah. Tadi dengan ilmu pengetahuan tadi, kita mencapai bagaimana upaya yang nanti kita lakukan secara promosi, prevensi, melakukan diagnosis ya, dalam studi-studi yang kita lakukan berikutnya, dan kita melakukan tata laksana untuk menyelesaikan masalah yang datang kepada kita tentunya.
dalam kegiatan sehari-hari. Nah, yang terakhir tentunya konsepnya. Konsep itu harus kita kuasai ya. Konsep harus kita kuasai dalam menyelesaikan program-program tersebut ya, sehingga kita mampu menjadi mandiri dalam hal sebagai dokter, dalam kita dari mahasiswa menjadi dokter yang baik dalam hubungannya dengan pasien ya, dalam hubungannya dengan manusia lain ya tentunya. Tapi tentunya khusus masalah-masalah yang berkaitan dengan tadi kesehatan dari keluarga tersebut. Itulah yang kira-kira dipentingkan. Untuk metode pembelajaran yang dilakukan dalam perkuliahan ini tentunya akan memakan waktu yang cukup lumayan panjang ya, hampir 7 minggu, mendekati 2 bulan, yang akan diakhiri tentunya dalam satu evaluasi dalam hal pembelajaran melalui ujian-ujian. Dan kalau kita lihat perkuliahan, kita harus mempersiapkan diri sebagai mahasiswa. Tentunya kita harus mempersiapkan diri lebih dahulu dengan belajar, dengan topik-topik sudah kita kirimkan lebih dulu dalam schedule-schedule yang memang sudah diberikan oleh pihak fakultas. Kemudian selama pelajaran berlangsung, mahasiswa tentunya harus mendengarkan dengan berbagai macam dari sifatnya kuliah, melalui video-video, dan berbagai pembelajaran yang sifatnya dalam grup ya. Kemudian pada saat terakhir tentunya ada beberapa tugas mandiri yang harus dikerjakan oleh mereka, dan juga persiapan-persiapan dalam mendekati masa ujian ya. Kalau kita lihat pembelajaran ini kita bisa melalui ada beberapa tempat yang bisa dilakukan oleh mereka melalui program di dalam kelas. Mereka harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh para guru, dosen, yang mereka tentunya dosen-dosen tersebut sangat menguasai bidang-bidang yang mereka ajarkan. Itu yang diharapkan di Fakultas Kedokteran di Universitas Pelita Harapan seperti itu. Kemudian dilanjutkan, mereka masuk dalam kelompok-kelompok kecil dalam program pembelajaran problem based learning. Mereka diberikan semacam pemicu sehingga mereka bisa melihat dan mempelajari satu kasus dari mulai awal, dari mulai yang namanya fisiologis ya, hal-hal yang sifatnya normal, patofisiologis yang ada kelainannya, kenapa hal itu bisa terjadi, perjalanan penyakitnya bisa terjadi dari mulai organ yang normal menjadi tidak normal, kemudian dihubungkan nanti dengan penyakit-penyakitnya, kira-kira seperti itu ya. Mereka tergabung dalam kelompok-kelompok kecil dan itu dilakukan seminggu 3 kali ya, cukup banyak, dan bisa dilakukan dengan temu langsung, tatap langsung, juga dengan Zoom meeting ya. Jadi tidak semuanya dilakukan dengan tatap langsung. Apalagi waktu lalu, mungkin kita ingat ya, dalam episode COVID pada saat itu, era pandemi COVID, bagaimanapun juga era pembelajaran dengan cara daring dalam jaringan itu sangat penting sekali. Dan itu tentunya diharapkan tidak mengurangi kualitas mahasiswa dalam mencapai tujuan pembelajaran ya. Dan yang terakhir, kalau kita yang ingin kita lakukan adalah kita akan melakukan dengan evaluasinya juga melalui sinkron dengan kegiatan di laboratorium ya. Ya, jadi selain di kelas udah kita beri briefing, kemudian kita melakukan PBL, kemudian kita masuk dalam kelas lagi melihat secara umum secara beruntun apa yang masalah-masalah yang muncul dalam PBL tersebut. Kemudian kita kerja di laboratorium, kira-kira apa sih hal-hal, karena namanya penunjang di dalam kedokteran itu sangat penting sekali. Dan tentunya walaupun poinnya hanya 15%, itu akan melihat ya, kita mulai dari pemeriksaan yang paling sederhana laboratorium sampai nanti pemeriksaan yang canggih, dan itu yang harus dipikirkan mahasiswa sinkron dengan pembelajaran yang apa dilakukan tadi. Dari mulai organ yang misalkan kita memilih organ ginjal, itu problemnya dimulai tuh dari mulai pembentukannya pada saat awal, kemudian masalahnya, dan kemudian kita lihat laboratorium apa sih yang cocok. Nah itu kita lihat tuh dalam kegiatan laboratorium, dan itu harus sinkron dengan masukan yang diberikan oleh dosen dan pembimbing saat itu.
selamat sore pada adik-adik sekalian. Kita mulai bicara mengenai preterm aja ya. Kenapa preterm ini penting dan kemudian apa aja yang harus diwaspadai pada bayi-bayi dengan preterm ini, kenapa nanti akan saya sebutkan background-nya dan kira-kira mungkin datanya di Indonesia problemnya apa gitu. Karena buat Anda sekalian terutama ya calon-calon dokter muda dan kemudian akan terjun di daerah, biar Anda tahu juga bahwa preterm ini merupakan salah satu penyebab kematian terbesar ya yang tidak bisa diubah dari sejak yang lama sekali ya. Problem yang sangat sudah kasep ya, sudah lama sekali. Oh iya, nanti Farisa tolong ingatkan juga ya kalau udah kira-kira 5 menit lagi atau 10 menit lagi ya. Oke, terus kemudian kalau kita lihat per definisi dulu ya. Sebetulnya preterm sendiri kita bagi atas beberapa gradasi ya. Walaupun kita tahu bahwa secara gestasi dia kurang dari 37 minggu. Ya, tapi kita bisa bagi beberapa ekstrim, very preterm, moderate, and late pretermnya. Dan sebetulnya kalau kita lihat di paper-paper yang banyak, apalagi kita pingin sebagai dokter yang ingin laku di publish jurnal internasional, itu biasanya yang laku kalau kita bicara bayi-bayi preterm di bawah 32 bahkan 28 minggu. Bahkan sekarang ini bayi-bayi yang kalau di tempat-tempat yang luar itu, di negara-negara maju itu di bawah 26 minggu. Nah, kalau kita lihat sendiri, sebetulnya di unit-unit yang maju, biasanya bayi-bayi kecil ini jadi problem besar karena dirawatnya cukup banyak ya, menetap, dan dia butuh biaya yang cukup banyak ya. Kebetulan Anda di rumah sakit Siloam, mudah-mudahan juga kasus-kasus ini mudah dan gampang tertangani dengan BPJS, karena BPJS itu bisa mengcover sangat luar biasa sekali untuk kasus-kasus seperti ini. Biasanya bayi-bayi seperti ini bisa terjadi dependent ventilator dan itu bisa kurang lebih bisa memakan waktu bisa 3 bulanan ya. Kebetulan kasus kami yang terkecil, karena saya bekerja di Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional, kita bisa selamatkan bayi di 529 gram ya. Walaupun dulu kita juga pernah punya riwayat 400 gram, tapi 400 gram itu bayi-bayi yang dengan IGR, jadi dia bayinya tidak sesuai dengan masa kehamilannya, dan bayi itu sekarang juga sudah masih hidup ya, sudah bekerja dan sebagainya, itu 400 gram. Tapi utamanya kalau sekarang ini kita terakhir kecil 529 gram ya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi berat badan, juga berat badannya yang sebanding dengan 32 minggu adalah 1.500 dan kemudian sebanding dengan 28 adalah 1.000 gram ya. Kemudian kurang dari 2.500 terus kurang lebih 37 minggu. Hal yang sangat khas sekali pada bayi kurang lebih 34 minggu, karena pada bayi ini sebetulnya adalah masalah soal kematangan dari surfaktan. Surfaktan terbentuk pada usia sekitar 20 minggu, tapi matangnya pada usia 34 minggu. Jadi nanti akan bayi-bayi banyak bermasalah, terutama ya di bawah itu ya, 33 minggu plus, 33 minggu plus kurang lebih 6 itu kira-kira yang bermasalah. Karena pada 34 minggu biasa siap, dan biasanya dokter-dokter kebidanan tuh udah atur, biasanya mereka pematangan paru ya, itu sudah. Jangan sampai kehilangan panas di awal justru menyebabkan terjadinya gangguan tumbuh kembang akibat gangguan otak karena hipoksia ya. Ini problem besar juga ya. Ini kemudian tahun 2018 itu betul-betul ditekankan bagaimana maintain dari suhu di lingkungan kita ya, kurang lebih hanya 26 sampai 28 ya. Kemudian betul-betul mengeringkan. Bayi-bayi yang kecil gini justru malah tidak dikeringkan, malah kita harus pakai plastik aja ya, ya kain-kain yang basah disingkirkan, tapi tidak perlu dikeringkan. Itu harus ada perbedaannya, penekanan bayi resusitasi pada bayi prematur dan bayi yang tidak prematur ya, yang erat hubungannya untuk ini masalah ini. Dan persiapan untuk kehangatan bayi itu dimulai dengan kehangatan di informal mereka ya, di bawah radian warmer ya. Ini kalau kita lihat dengan di bawah radian warmer ya, kemudian dengan inkubatornya juga dipakai yang double wall ya gitu, itu untuk mencegah kehilangan panas ya. Jadi betul-betul ini udah harus disiapkan dari awal. Open di ruang-ruang atau persalinan ya, untuk melihat ini mencegah kehilangan panas dari sejak awal ya.
Selanjutnya mengenai yang salah satunya juga dibilang primitif tidak, tapi ternyata kangguru mother care ternyata ini justru penting sekali ya. Bayi-bayi yang sudah lebih stabil untuk kita bisa winning, untuk bisa ada winning adaptasi suhu, biasanya kita juga kasih kepada ibunya ya, skin to skin kontak ya. Kita tujuannya apa? Ada penelitiannya, ini pediatrik tahun 2016, kita lihat terjadi penurunan mortalitas ya sekitar 0,4 RR-nya, yang atas sepsis setengahnya ya, jadi bisa ditingkatkan jadi 2 kali kalau kita membuat satu kangguru mother care yang baik ya. Pada ibu bisa juga, di sini juga bukan hanya ibu ya, bapak juga bisa seperti ini ya, dapat menurunkan kemungkinan terjadinya hipotermi dan terjadinya eksklusif breastfeeding justru meningkat 1,5 kali lipat. Jadi betul-betul namanya KMC ini penting sekali, walaupun sebetulnya sederhana, tapi tetap dipakai, dan ini terutama sangat bukan hanya di negara berkembang, tapi di negara maju pun juga seperti itu. Tapi di negara berkembang dengan fasilitas kita yang kurang, ini sangat diperlukan. Ini kalau kita lihat nih, bukan hanya pos di perawatan di level 3 di ruang NICU, tapi juga di bayi-bayi di rawat gabung juga kita lakukan ini ya. Ini penelitian di daerah India, ini gambar yang ini. Terus kemudian yang masalah besar lainnya adalah masalah respirasi ya, berhubungan dengan RDS. Nanti kita bahas satu-satu. Respiratory distress syndrome biasanya hubungannya dengan defisiensi surfaktan. BPD, masalah ketergantungan oksigen jangka panjang, terjadi bronchopulmonary dysplasia, dan kemudian terjadinya apnoe of prematurity ya. Jadi bayi-bayi kecil kan biasanya suka lupa-lupa nafas ya. Dan itu juga biasa, tapi bagaimana cara menanganinya ya, itu yang penting. Kita bicara mengenai surfaktannya. Kalau kita lihat ini surfaktan ini, kalau kita lihat ini, kita lihat biasanya kasusnya kita bilang RDS, respiratory distress syndrome, harus dibedakan dengan respiratory distress. Yang hubungannya RDS biasanya hubungannya dengan surfaktan defisiensi, kemudian biasanya dihubungkan dengan hyaline membrane disease ya. Jadi surfaktannya kurang, sehingga tentunya kita perlu masukkan di dalam paru-paru. Harganya cukup mahal ya, berkisar antara, tergantung rumah sakitnya, bisa antara 5 juta sampai 9 juta pada saat kita masukkan pertama kali. Dan untungnya kalau di rumah sakit yang ini masuk dalam BPJS ya, e-katalog dari BPJS, jadi sangat menolong sekali. Kalau dulu ya berat ini, orang udah begitu ditanya, Bu bisa nggak beli surfaktan, itu udah mundur teratur. Dengan uang 9 juta itu baru masukkan obat surfaktannya saja ya. Ini kita lihat sekarang manage-nya pada kasus-kasus prematur ini, kita lebih ke arah CPAP ya. CPAP itu hanya memberikan push supaya balnya itu menjadi berkembang ya. Kita ada batasan-batasan yang disebut normal oksigen saturasi pada bayinya. Ini ada itu langsung dikasih oksigen ya. Kalau kita lihat ada menit pertama oksigen saturasi yang dibilang normal itu kan di atas 90-an, tapi jangan buru-buru kita bilang di menit-menit awal itu 60-65 itu dikatakan tidak normal, jadi salah sekali. Jadi kita ada batasan-batasannya keberapa, dan itu kita lakukan resusitasinya. Kemudian kalau kita lakukan respirasi juga kita harus melakukan minimal ventilation. Jadi semakin non-invasif dan minimal ventilation, kemudian akan terjadi bayi ini kemungkinan terjadinya angka makin turun ya. Jadi ini harus kita gunakan, ada yang namanya early rescue surfaktan therapy, ada yang profilaksis. Untuk bayi-bayi kecil di temp aja langsung dilakukan profilaksis untuk kita bisa meningkatkan kemungkinan terjadinya angka survival. Terus kemudian BPD, tadi yang saya bilang ketergantungan oksigen ini paling gampang. Ini bayi-bayinya juga kalau kita lihat semakin rusak ya. Ini buat gampangan nih, biar gampang begini mungkin perumpamaannya. Misalkan paru-paru itu dikerjakan oleh 10 orang ya. Nah, terus kemudian kalau dia terjadi kerusakan atau kerjanya terlalu berat, biasanya akan rusak 1, jadi kemudian 9 orang. Jadi 10 pekerjaan ditanggung 9 orang, menyebabkan juga capek 9 orang ini, sehingga kerusakan lagi terjadi kemungkinan pada alveol yang lain 1 lagi misalkan. Nah kemudian ini semakin turun nih,
mestinya dikerjakan 10 orang, akhirnya dikerjakan 7, dikerjakan 6, dikerjakan 5, akhirnya sebagian paru-paru akan rusak. Ya, ini terjadi bercak-bercak kerusakan yang akibat ketidakmampuan struktur ini menanggung pekerjaan yang berat karena kerusakan dari penyakit paru-paru. Itu gampangnya seperti itu, bronchopulmonary dysplasia. Walaupun ada per definisi yang lain, misalkan dia sejak jadi definisi mengenai BPD yang terbaru itu, dia 28 hari bayinya dalam perawatan tapi masih pakai oksigen. Nah, itu kita anggap dia BPD ya. Nah, itu harus difikirkan kasus-kasus seperti ini ya. Atau dikatakan juga 36 minggu. Kalau yang old BPD itu bayi 28 hari pakai oksigen, tapi kalau di yang new BPD per definisinya adalah masih pemakaian oksigen sampai umur 36 minggu ya. Itu kira-kira problem di BPD ya. Kemudian berikut adalah mengenai apnoe prematurity ya. Kalau kita lihat ini yang paling utama kita harus punya namanya kafein. Sayangnya kafein di Indonesia belum ada kafein IV yang kayaknya baru mulai masuk nih kalau mungkin 2021 ini baru mulai masuk. Padahal sebetulnya ini sudah lama sekali dipakai di luar negeri ya. Jadi penggunaan kafein itu menunjang pemberian awal ya. Awalnya kita lihat bahwa kita mengurangi risiko apnoe dengan biasanya kita pakai nasal CPAP. Jadi yang betul-betul non-invasif. Jadi hanya menggunakan flow PIP-nya berapa, buka residual capacity volume yang ada di paru-paru di alveol bayi ya. Nah, ini sebetulnya kalau dengan ini dicoba dengan CPAP kombinasi dengan metilsantin, biasanya dikasih aminofilin IV karena yang ada di Indonesia kadang-kadang seperti itu, plus kombinasi kafein oral itu kadang-kadang bisa menurunkan angka BPD dan kemungkinan terjadinya gangguan tumbuh kembang di masa yang akan datang ya. Jadi sedini mungkin 3 hari pada masa kehidupan awal. Problem yang lain mengenai PDA. PDA ini sebetulnya kasus yang sangat biasa ya. Kalau kita lihat sebetulnya kan bayi-bayi itu di dalam itu biasanya kehidupannya aliran darah dari kanan ke kiri. Tapi begitu lahir diharapkan dari kiri ke kanan. Biasanya ada beberapa yang menetap. Nah, ini yang problem besar karena ada aliran darah yang tetap terbuka dari kiri ke kanan sehingga bisa menyebabkan yang namanya signifikan PDE itu terjadi udem di paru-paru, terjadi perdarahan dan mengakibatkan berbagai macam komplikasi. Nah, ini akan menyebabkan kemungkinan terjadinya gangguan pada bayi ya. Ini harus ditreatment sejak awal, walaupun sampai sekarang pun juga ini sangat bervariasi sekali. Bisa memang menutup spontan, tapi kadang perlu kita melakukannya dengan obat-obatan ya, walaupun obat-obatan per oral sekalipun itu sekarang masih bisa ya. Penelitian yang lalu kita selalu memakai obat-obat intravena ya, tapi dengan indomethacin ya. Itu di sana di luar itu indomethacin, ibuprofen yang IV ada, paracetamol IV, kalau di Indonesia ada IV. Ini dulu selalu dipakai yang drug of choice-nya indomethacin. Sekarang ini penelitian bagaimana menutup PDA agar tidak mencegah kemungkinan terjadinya gangguan paru di sebelah kanan akibat tadinya PDA itu masih terbuka. Kita pakai ibuprofen, mungkin Anda pernah dengar ya, Proris ya, sirup gitu yang brandnya ya. Mungkin jadi kalau punya yang adik-adik kecil gitu memberikan obat panas selalu bisa pakai ini. Di luar kita pakai IV ya, tapi penelitian sekarang ini juga banyak dikerjakan di Indonesia yang mengenai ini paracetamol yang IV atau bisa dengan oral. Itu juga banyak dikerjakan sama dengan penelitian di luar untuk mencoba menutup PDA ini supaya bisa tidak terjadi masalah. Walaupun sebetulnya ternyata kita harus memperhatikan kemungkinan terjadinya, karena PDA itu kan melakukan penutupan pembuluh darah ya, yang menghubungkan antara aorta dengan arteri pulmonalis ya. Jadi kalau misalkan terjadi penutupan, vasokonstriksi di daerah lain juga bisa bermasalah. Nah, itu bisa mengakibatkan terjadinya kekurangan oksigen di saluran cerna, bisa terjadi namanya NEC ya. Itu kira-kira seperti itu. Jadi banyak yang harus dikerjakan ya. Nah, ini salah satunya juga kalau memang nggak bisa dengan obat, gagal dengan obat 2 kali treatment, biasanya dengan obat nggak bisa, kita operasi. Walaupun sekarang kemajuan
operasi PDLGHC ini bisa dilakukan di NICU ya, tidak harus di ruang kamar operasi ya. Biasanya di kami itu kerjasama dengan Rumah Sakit Jantung Cardiac Center, Rumah Sakit Jantung Harapan kita untuk mengerjakan ini, kasus-kasus ini di ruang NICU kita sendiri ya. Nah, di luar PDA yang kurang lebih 30%, ada 20% dengan hipotensi. Ya, walaupun sebetulnya kalau kita lihat, hati-hati, kalau bayi yang sudah dalam keadaan hipotensi itu biasanya keadaannya sudah terlambat ya. Jadi kita harus cari tuh, misalkan capillary refill, mungkin Anda tahu bolak-balik dalam satu diskusi atau teori-teori yang lain itu Anda sudah bicara mengenai apa yang disebut shock ya, di mana delivery oksigen dibandingkan konsumsi oksigennya dia lebih besar konsumsi oksigennya jadinya. Jadi oksigennya ada terjadi oksigen debt atau rugi ya. Jadi dilihat biasanya capillary refill dan sebagainya, kita bisa lihat sebelum kita jatuh ke arah tensi ya. Ada hipovolemi mengakibatkan cardiac dysfunction karena masalah oksigen atau cairan yang kurang dan infeksi ya. Oke, belum ke asalnya. Jadi kalau kita lihat juga, Anda juga harus lihat antara sistolik dengan diastolik. Kita harus tahu, biasanya agak berbeda dengan orang dewasa, tapi kita harus tahu harga normal dari bayi-bayi kecil kita. Biasanya paling gampang itu misalnya gini, tekanan rata-ratanya itu antara diastol dan sistol itu kita sebut tekanan rata-rata, mean arterial pressure-nya itu hampir sama dengan gestasinya. Jadi kalau gestasinya sekitar 30 minggu, kita tahu MAP-nya, mean arterial pressure-nya itu sekitar 30-an lah, 25 sampai 35 itu, kalau itu normal. Jadi kalau kita hafal, kita akan lebih mudah men-treat bayi ini apakah memang betul sudah terjadi gangguan tekanan darah atau tidak ya. Nah, kalau kita lihat yang obat yang paling utama apa? Paling utama sebenarnya cuma cairan aja. Di bayi itu nggak terlalu banyak obatnya. Jadi yang paling utama adalah fluid resuscitation. Biasanya pakainya kristaloid. Kecuali kalau terjadi pendarahan, obatnya darah. Jadi semua yang berhubungan dengan darah, terapinya darah. Ya, jadi di bayi seperti itu. Jadi, nah sekarang mencari darah pada awal kadang-kadang sulit. Jadi kita butuh terapi dengan cairan. Ya, kristaloid bisa pakai ring as ring atau pakai di N4 ya, itu yang kombinasi dengan glukos ya, itu bisa kita lakukan seperti itu ya. Kalau gagal kita pakai inotropik ya untuk memperkuat jantung. Kemudian yang walaupun dengan persentase yang lebih kecil, angka kematian juga akan tinggi pada bayi yang menderita kelainan di gangguan oksigen, terutama di di perut ya, di abdomen. Ini juga bermasalah, ada gradasinya. Diharapkan dengan pembelajaran yang cukup komprehensif dari awal sampai akhir ini, dari setiap dosen yang memang ahli di bidangnya, diharapkan mahasiswa atau lulusan mampu menguasai sebetulnya bagaimana mulai dari program simulasi, akhirnya mereka bisa berhadapan dengan pasien dengan baik, secara etis, moral, hubungan antar manusia dinomorsatukan untuk menyelesaikan diagnosis, tata laksana kasus, kemudian kita bisa berpikir secara promosi, prevensi untuk kesehatan yang lebih maju, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk Indonesia Emas 2045.